Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Landasan Pendidikan Pancasila yang akan dibawakan oleh teman-teman. Saya atas nama Muhammad Masbukin, kemudian ada Aizatul Kamila, Uswatun Nadila, ingin mempresentasikan kelompok 1. Monggo. Landasan Pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yudiris, dan landasan filosofis. 1. Landasan historis. Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia, yang dapat dipersamakan dengan lahirnya bangsa Indonesia yang memiliki wilayah sama seperti Indonesia saat merdeka saat ini, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa itu, nilai-nilai ketuhanan seperti kepercayaan kepada Tuhan yang telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir. Begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila yang lainnya. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, tokoh-tokoh bangsa Indonesia akan mendirikan negara Republik Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Landasan kultural. Indonesia sendiri memiliki pandangan hidup yang membedakannya dengan negara liberal, komunis maupun lainnya. Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Sebagai hasil dari pemikiran tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka terhadap masuknya nilai-nilai yang positif, baik yang akan datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis atau hukum perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan warganegaraan. Landasan yuridis pendidikan Pancasila juga terdapat dalam beberapa ketentuan yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam alinea 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ketetapan MPRS nomor 28/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi yang mewajibkan kurikulum pendidikan tinggi memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. 4. Landasan filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan.
terkandung dasar pikiran terdalam dalam gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan. Tujuan. Kesimpulan. Landasan historis merupakan cerita perjalanan masyarakat Indonesia dari sebelum merdeka sampai merdeka saat ini, di mana setiap kegiatan yang dikejar oleh setiap manusia untuk maju dikaitkan dengan bagaimana keadaan tersebut pada masa lampau. Landasan kultural adalah landasan asas yang telah ada dan melekat pada diri rakyat Indonesia, seperti halnya Pancasila bukanlah ciptaan dari pemikiran sekelompok orang, tetapi merupakan ciri dari bangsa Indonesia sendiri yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kultural atau budaya bangsa Indonesia. Landasan yuridis adalah landasan yang dibuat oleh kelompok atau organisasi dan masyarakat melalui proses musyawarah dengan tujuan mencapai aturan yang cocok. Landasan yuridis Pancasila terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pendidikan Pancasila menjadi sumber dan pedoman bangsa untuk mengantarkan mahasiswa agar bisa mengembangkan kepribadiannya serta dapat membantu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila pun juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir seorang mahasiswa, bersikap rasional, dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia berintelektual. Sekian makalah dari kami. Saya buka sesi pertanyaan. Pertama, 2 penanya. Oke. Ketika dibuka pertanyaan, ini teman-teman kalian ada yang bertanya. Yang pertama adalah Libyana Kharamatur Rahmanda. Pertanyaannya adalah, apakah mata kuliah pendidikan Pancasila efektif untuk menanamkan nilai Pancasila pada mahasiswa? Pertanyaan kedua dari Ratna Anjali Devi. Kenapa landasan di Indonesia menggunakan landasan filsafat Pancasila? Lalu disusul pertanyaan ketiga dari Muhammad Dulham Yusuf. Bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila pada masyarakat? Kemudian pertanyaan susulan dari Nurul Mustaqim Putri. Kenapa Piagam Jakarta atau rancangan Pancasila sila pertamanya diubah? Dan pertanyaan terakhir dari Farhan Arosid. Siapa yang pertama kali membacakan Pancasila? Demikian beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Oke, sambil menunggu jawaban dari pemateri atau pemakalah kelompok 1, saya ikut menambahi terkait dengan Pancasila ini. Minimal kita tahu secara singkatnya ya, karena sempat jadikan polemik juga antara tanggal 1 Juni sama tanggal 18 Agustus, bahwa 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila, sementara 18 Agustus itu kok orang lahir gitu aja ya, akte kelahirannya, maksudnya penetapan konstitusinya. Jadi tetap lahirnya Pancasila itu ya 1 Juni. Itu kemarin sempat juga dijadikan polemik tentang lahirnya Pancasila. Kemudian tanggal 5 Juli juga dulu ada dekret presiden yang menyatakan kembali kepada Pancasila yang begitu filosofis, humanis, komprehensif dan sifatnya universal. Meski di awal tahun kemerdekaan sampai tahun 50-an Pancasila belum kuat itu ya, sehingga sempat mengalami perubahan, tapi akhirnya kembali lagi kepada Pancasila. Lalu ketika rezim Orde Baru itu dulu melahirkan atau menelurkan butir-butir Pancasila yang dikenal dengan istilah, kalau masih ingat ada istilah P4 ya. Apa itu P4 ya? Pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Cuman lagi-lagi kita masih bagus dalam tulisan tapi sedikit dalam
pengamalan. Jadi apa yang ditulis belum bisa kita lakukan. Sehingga ke depan kalau bisa yang kita lakukan yang kita tulis, dan yang kita tulis mari kita lakukan ya. Jadi bukan sekedar bagus dalam pandangan atau tulisan, tapi yang terpenting adalah dalam hal praktis lagi. Kemudian di era reformasi kemarin juga malah sempat ada perubahan Undang-Undang Dasar yang mendasar. Nah, perubahannya itu bukan didasarkan pada kebutuhan bangsa, melainkan pada selera yang mengubah itu sendiri. Sehingga reformasi ini bisa dikatakan apa revolusi Indonesia, apa rekonstruksi Indonesia, ataukah hanya reaksi dari rezim ke rezim. Kesalahan yang fatal yang saya amati dari rezim reformasi ini adalah kalau tujuannya itu hanya mencabut rumput-rumput dari tanaman petani atau padi, istilahnya dulu di eranya Soeharto itu yang tidak baik, yang jelek-jeleknya itu dihilangkan, dicabuti, tetapi kebablasan. Saking semangatnya reformasi sampai yang dicabuti tidak hanya rumputnya, tapi padinya sendiri juga dicabuti. Nah, kalau padi dicabuti akhirnya kan tidak bisa panen. Wong dicabut tanamannya, bukan dicabut rumputnya. Ini ironisnya reformasi yang menurut pendapat saya sendiri. Cuman saya optimis dengan Pancasila. Kita akan menjadi negara yang besar dengan negara kebangsaan, bisa bangkit dan menjadi negara terbesar di dunia. Untuk lebih mendalami tentang Pancasila ini bisa membuka referensi-referensi yang ada di buku maupun atau di YouTube. Itu ada salah satu video yang bagus, Pancasila sebagai Solusi Indonesia, yang narasumbernya adalah dari Ketua PBNU. Bisa disimak di situ ya. Oke. Dari presentasi yang disampaikan kelompok 1 teman kalian ini, poin yang paling penting adalah kita harus memahami pembukaan UUD 1945 yang alinea keempat, karena di situ termaktub tujuan nasional. Di antaranya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi setidaknya mahasiswa harus paham itu. Kemudian apa kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa dengan mata kuliah pendidikan Pancasila ini? Yang pertama adalah mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara dalam pemecahannya. Yang ketiga, mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.